Coy sayo dia. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ah, ya, ya, bingung ya. Yuhoi gak? Ajar hoi. Jadi sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Soalnya panas ya nggak buka AC ya. Soalnya buka AC rame AC ku. Ngejak tahu karena AC ini. Oke ya teman-teman ya. eh Saya lagi berkoordinasi dengan staf saya yang ada di Indonesia, yang bagian megang uang ya, karena uang donasi yang kalian kirimkan itu bukan saya pemegangnya. Saya nggak pegang donasi, cuman saya harus update. Karena yayasan kan lek tengah malam masa aku njo update rek kan ya nggak mungkin juga. Kue bengi-bengi boleh nggak diupdate uangnya ada berapa? Jadi saya sudah minta updatean. Kalau sudah nyampe kantor, nanti tolong info ke saya apa itu uangnya ada berapa. Jadi saya sudah minta sama staf saya di Indonesia untuk ngecek ya di yayasan itu sekarang ada uang berapa. Tetapi jangan lupa bahwa pengumpulan uang donasi itu bukan hanya buat Hong Kong ya. Jadi kemarin itu sebelum Mbak Khalifah meninggal dunia, kita sudah menggalang donasi untuk pemulangan jenazah Mbak Munawaroh yang meninggal pada tanggal 10 Juni. Dan sampai sekarang surat kematiannya belum bisa keluar. Kenapa? Karena kasus kecelakaan tunggal. Jadi masih mungkin diperiksa oleh polisi atau apapun. Tetapi untuk Mbak Khalifah sendiri karena meninggalnya di rumah sakit, em, keluar surat kematiannya mungkin lebih cepat, yaitu besok. Jadi ini semalam ada yang SMS saya, Miss Yuni, kalau hanya untuk Khalifah saja pemulangan jenazah itu menurut informasi adalah 55.000 Hong Kong dolar. Salah Mbak, cuman 49.000. Jadi aku gak ngerti sampean pakai pemulangan jenazah punyanya siapa. Tetapi yang saya tahu untuk pemulangan jenazah di tahun-tahun kemarin itu hanya 49.000. Itu ada resitnya kok. Ada yang 48, ada juga yang 45 tergantung dari mayat. Jadi kalau pemulangan jenazah dari Hong Kong sampai mencapai 55.000 itu bagi saya mahal. Itu mahal karena saya pernah memulangkan jenazah tanpa tanpa dimandiin itu harganya beda, dimandiin juga beda. Jadi kalau 55 itu mahal banget. Jadi untuk mulangin jenazahnya Mbak Kolib saja itu uangnya sudah cukup Mbak. Tetapi jangan lupa di situ ada uangnya juga Mbak Munawaroh karena itu setiap kali donasi kan ditulis dua ya, Mbak Kolib sama Mbak Munawaroh. Tetapi yang khusus Mbak Kolib saja ya Mbak Kolib saja. Jadi saya itu bingung nih. Kalau kalian ikut ngatur, kenapa kalian nggak ngambil jenazah itu? Kalian buka donasi sendiri. Karena menurut pendapat saya adalah donasi ini akan saya terangkan nanti. Saat ini kan kita harus ngurusin dua. Jadi sebelum Khalifah meninggal dunia, kebetulan kita udah nanggepin satu Taiwan ya teman-teman ya. Bener nggak sih? Miss Yuni cepet diupdate, cepet 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 ditutup loh. Kalau kamu yang ngatur ya udah atur aja, nggak usah dikasihkan saya gitu loh teman-teman. Emang galang donasi itu semua orang itu ngasih 1 juta, semua ngasih 10 juta ya cepet kukut. Tapi pada faktanya ada orang yang ngasih sedikit, ada orang yang ngasih banyak. Ada majikan juga yang ngasih 1.000. Ini orangnya barusan SMS, Miss majikan aku ngasih 1.000. Dadine 2 juta, 250 Miss. Ya kan macem-macem, orang ngasih donasi macem-macem. Dan ada yang nulis Miss buat 2 orang. Satu Munawaroh, satu buat Kolib. Lho rezeki ini jenazah ya tergantung toh Mbak. Nek sampean sing ate melo-melo ya sampean sampean buka-buka dhewe terus sampean tutup-tutup dhewe gitu loh. Karena saya orang yang minta donasi kalau sudah cukup saya tutup. Masih ingat kasusnya orang yang meninggal dunia dari mana itu? Dari Amerika. Itu 12 jam uangnya cukup ya udah kita tutup gitu loh. Benar nggak? Tetapi setelah itu berbarengan dengan Mbak Sulasti Ningsih ya. Mbak Sri Mbak Sri siapa itu? Alhamdulillah lebih murah ya, Miss. Berarti Mbak Kholib rezeki almarhum, betul.
Jadi kalau sekalian bilang 55.000 itu mahal menurut pendapat saya. Ini di zaman dulu itu saya cuma 48.000. Ada kok resitnya, kalian boleh cek di di Facebook saya. Setiap kali jenazah itu saya up kok. Setiap kali jenazah, resitnya itu saya up. Nggak ada satupun yang tidak saya up. Betul, kalau belum mampu jadi donatur, mutlak ora usah ngatur. Saya berterima kasih kalian udah nungguin Mbak Kolip, tapi kalau donasi kalian merasa mampu, kenapa harus diserahkan sama saya? Kalau kalian pingin nutup, ya udah nutup aja. Karena yang pada faktanya sebelum Mbak Kolifah, itu saya menangani satu kasus yang berasal dari Taiwan. Ini ada lagi Taiwan ini, keluarganya telepon saya ini. Nanyain, Miss, bagaimana pemulangan jenazah anak saya, Bu? Gak ngerti aku, Rek. Di Taiwan saya cuma ambil satu kasus saja, yang lebih saya enggak. Kalau kemarin-kemarin kan nggak apa-apa, sekarang udah enggak. Saya nggak ngambil lagi Taiwan, mahal banget pemulangan jenazahnya. 400 sampai 450 NT. Ya. Tidak murah ya untuk pemulangan jenazah dari dari Taiwan itu 400 sampai 450 NT. Ya kalau Hong Kong ngomong oh karena kolip sudah cukup ditutup ya udah, nggak usah donasi kalian. Cukup, biarkan saya nyari untuk yang di Taiwan saja. Karena pada faktanya untuk pemulangan jenazah Mbak Kolip itu ada yang Miss Yuni separuh buat Mbak Kolip, separuh buat Munawaroh. Lah terus sampean muni saiki muni cukup. Iki mari ini takon ngupdate stafku ada berapa uangnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Kalau kalian merasa bahwa satu hari aja udah cukup, ya udah. Kamu aja yang galang donasi nanti-nanti. Nggak usah nyari saya. Belum tentu saya juga ada di Hong Kong. Bener nggak sih? Oh, saya sudah pengalaman mulangin jenazah loh. Ya udah pengalaman mulangin jenazah ya kamu ambil aja. Kamu ambil aja. Saya lo nggak berebut. Saya nggak diajak itu saya nggak pernah ngerebut. Saya itu nggak pernah bahas jenazah orang lain. Kalau jenazah itu sudah diambil orang saya itu nggak pernah ikut campur loh. Ya, jadi kalau kalian bilang, oh karena saya sudah nunggu nih Miss Yuni, saya bertanggung jawab loh. Tanggung jawab no aku ya orang ngerebut kok. Saya nggak pernah merebut jenazah teman-teman. Lah kalau kalian mengatakan itu adalah ladang bisnis ya karena waktu kalian mendapatkan jenazah itu menjadi ladang bisnis. Kalau saya nggak, uangnya nggak saya pegang. Jadi kalau saya mau buat ladang bisnis, bisnis apa? Bisnisnya apa? Karena kalian suka memegang jenazah dijadikan bisnis, maka kalian berpikir orang lain sama dengan kalian. Jangan ya, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kalau kamu nggak mau mau donasi juga nggak apa-apa kok. Orang lain nggak akan teriak-teriak kok. Enggak, yang meninggal dunia saya sudah ingatkan. Yang meninggal dunia itu belum tentu teriak-teriak. Mereka nggak nyari kalian kok. Nggak ada orang meninggal dunia kembali lagi mencarimu, nggak ada. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya itu nggak mau debat dengan siapapun, nggak mau nyumbang karena merasa cukup ya udah berhenti. Berhenti saja nggak apa-apa. Kan harus diingat bahwa jenazah itu bukan hanya satu. Kita ada dua. Ngerti ya, nyampe di sini ya teman-teman ya. Biar nggak gagal paham. Jadi kalau kalau kalian gagal paham ya silakan. Terus ada yang debat lagi nih. Dika masih punya bapak, kenapa Miss Yuni ngambil anaknya Kolipah? Lah kalau memang punya bapak ya suruh bapaknya ngambil loh. Suruh bapaknya ngerumat. Kok saiki malah dadi untran-untran toh? Kemarin-kemarin kemana aja? Bapaknya kemana? Kok saiki tak tak jukuk kok rame bapaknya aten jukuk anu Dika. Ya dijukuk no, lek pengen dijukuk ya jukuken toh. Wong aku ya ora ngerebut arek pancen nek pondok. Ya, ini tiba-tiba ada yang ngomong kenapa Miss Yuni lancang ambil anaknya Kolip. Padahal dia punya suami, suaminya masih hidup. Loh lah ya. Lah emang suaminya Kolip masih hidup, kenapa nggak diambil? Kenapa nggak dijaga? Kenapa nggak dirawat? Kenapa nggak ngomong sama saya? Kenapa nggak telepon saya? Tolong sampaikan pada orang-orang yang kenal sama suaminya Kolip. Saya tidak pernah merebut anakmu. Saya nggak ngambil anakmu. Jukuin anakmu. Wo ya ora tak gendong. Ya ora tak colong. Pepeken anakmu. Wong aku lek gelem tak aku ora gelem yo ya wis lho, agak kekurangan apa-apa. Golek anak liya. Oke anake wong sing gak apa
Gak duwe bapak ibu. Tiba-tiba ada yang SMS saya, nelpon saya ngasih tahu. Kenapa Miss Yuni lancang ambil anaknya Mbak Kolib? Kok iso lancang tekan ndi to? Lha kok saiki wis rame jarene bojone Mbak Kolib goleki. Mana? Suruh nyari saya. Kalau memang mau anaknya diambil, ambilin wong anaknya di pondok kok. Kenapa baru sekarang rame? Wes lah wong wis meninggal. Wong yo mbiyen ra tau goleki anake kok saiki tak cekel anake kok bingung goleki. Hah? Kok heboh? Dijukuin lo anakmu. Aku ra heboh, aku wis ngomong di pondok. Kalau memang bapaknya mau ngambil, ngambil aja. Wong aku yo dari awal gak kenal. Wong aku yo raro. Tak tukokno klambi karena aku ngesakno di areke. Karena gak duwe wong tuwek wedok. Pokoknya bapaknya ate juku lho mbok juku-jukuan lho. Emangnya aku ate ngejak debat? Hah? Emangnya aku ate ngajak debat? Kalau memang ada keluarganya mau ngambil, ambil. Sopo dulur-dulure sing ate njukuk Dika cukuken. Iya kan? Jadi aku ora masalah. Ambil-ambilin. Aku gak ono masalah kok. Bapaknya kon telepon aku. Kemarin kemana aja? Kok baru sekarang goleki? Diingin-diinane di dulur-dulure barang we. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Iya, sayang. Saya boleh bantu nggak? Bantu apa, sayang? Itu donasi Hafif Khalifah. Khalifah, kayaknya kalau Khalifah cukup, Mbak. Yang kurang itu punyanya Munawaroh, boleh nggak? Oh, nggak apa-apa. Semuanya nggak apa-apa. Soalnya kalau Khalifah mungkin karena separuh-separuh nih, karena Khalifah kemungkinan besar bisa pulang lebih awal, karena surat Oh iya. kematiannya hari Kamis. Sementara untuk Mbak Munawaroh, sampai sekarang surat kematiannya belum keluar, padahal meninggal tanggal 10 karena kecelakaan di Taiwan. Oh iya. Oke. Terus kirimnya gimana, Miss? Aku kan cuma punya rekening. Oke, siap. Di BRI, sayang. Sekarang sama WA saya minta nomor rekening, saya kirimkan sekarang juga. Oh iya, Oke, makasih ya, Miss. terima kasih. I love you. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, sayang. Alhamdulillah. Senang diajak telepon. Sehat ya, Miss. Sehat ya. Sehat, sehat, Istirahat. sehat, sayang. Iya. Suaranya putus-putus. Taiwan, suaranya putus-putus. Lagi hujan ya? Di sini deh. Iya, Miss. Dengar nggak, Miss? Sini, I, Miss. Dengar. denger, sayang. Gimana? Dengar, Miss. Denger. Oke. Eh, saya mau minta nomor rekening, Miss. Ya, buat Mbak Munawaro di Taiwan. Siap, Juga buat sedikit buat Mbak Khalifah ya. siap, sayang. Siap, siap, siap. Sedih juga sih, Miss. Karena saya di sini juga pas datang 5 bulan, saya koma 2 minggu, Miss. Astagfirullahaladzim. Terus? Iya, saya sebenarnya saya juga nggak tahu, saya belum pernah kayak gitu ya. Saya tuh sesak napas. Pas itu saya langsung bos saya itu langsung telepon agent, bilang kok ini kok baru 5 bulan kok udah sakit-sakitan terus gitu loh. Terus? Ini asesnya udah selalu ke mana ke dokter, masa kelihatan di di Depkes itu kelihatan ini selalu Terus? periksa ke dokter gitu ya. Rasanya tuh langsung down itu denger bos saya kayak gitu. Saya kan di Taiwan kan 13 tahun ini tau, Miss, Oh, kayak 13 gitu. tahun. Terus? Itu saya juga nggak pernah ada masalah kayak gitu. Begitu saya dengar bos saya komplain sama agent, saya langsung down, Miss. Saya langsung down, langsung nggak bisa nafas, Miss. Kan waktu itu saya pakai Birotek itu, bis obat sedot hisap itu saya dikirimin sama adik aku. Itu yang 100 dosis 100 itu sampai sekali itu semalam saya hisap sampai habis, Miss. Terus? Nah, terus ditambah suami saya kan waktu itu ada napasin buat saya gitu ya, kirim napasin obatnya. Saya itu minumnya 1,5 pil gitu. Nah, dari situ saya udah nggak bisa berdiri. Saya masuk ke kamar mandi, itu bos saya kan, di mana ini orangnya kok nggak keluar-keluar, nenek mau makan gitu. Itu udah gerobrak gitu, Miss, itu katanya. Itu bos saya udah lihat saya tuh udah terkapar di kamar mandi, udah saya udah nggak ingat-ingat lagi.
Koma jatuhnya. Bangun-bangun. Iya, bangun-bangun saya udah 2 minggu di rumah sakit di ICU itu udah bangun itu saya sini udah diselang, itu kemaluan saya udah diselang, hidung saya udah diselang, sampai tenggorokan diselang. Ya Allah, Miss, pas saya koma itu pas hari ulang tahun saya, Miss. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Miss, pas saya bangun, saya lihat sekitar saya itu. Loh, aku ingat aku di Taiwan, tapi kenapa kok susternya semua pakai hijab gitu loh, Miss. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya bilang saya sesek, tolong dong pantatnya ditinggiin. Dia bilang gitu. Tapi susternya itu galak banget. Diam kamu, tidak, diam kamu, diam kamu. Kamu udah diam, tidur. Saya ditali semua kan, Miss, dari tangan sampai kaki tuh, Miss. Gitu. Udah saya langsung, udah nggak ingat apa-apa lagi, Miss. Bangun-bangun itu saya udah kayaknya kalau nggak salah ada 2 pasien itu juga tergeletak tidur gitu. Saya tanya sama suster, ini itu orang kok tidur terus ya dari pagi sampai malam, itu koma. Kamu kemarin juga kayak gitu. Ini pokoknya nggak tahu BAB saya, kencing saya semuanya juga suster. Gitu. Aku udah, Masya Allah, saya dikasih kesempatan untuk menghirup udara lagi loh, Miss. Sampai bos saya, tadinya saya takut, Miss, kok saya pakai obat hisap, pakai birotek kayak gitu, takutnya bos kan ada yang jijik Ada atau nggak ini suka? penyakitan atau apa gitu ya, Miss. Tapi alhamdulillah bos aku senang sama aku, Oh ya sampai Allah. aku itu didatangin petugas yang itu, Miss, yang dari pemerintah, yang FIP medical, yang FIP itu, Miss. Disedot, di apa namanya itu, diambil darahnya. Kalau seandainya 1 minggu itu, ya bos aku bilang 1 minggu hasilnya, kalau kamu memang ada penyakit ya kamu dideportasi, kamu nggak bisa lagi nerusin, padahal aku senang sama kamu gitu. Ya udahlah, aku pasrah gitu loh, Miss. Padahal nenek yang aku jaga itu kan buta toh, Miss. Katanya waktu aku mau koma itu, katanya dia lihat orang tinggi banget pakai pedang itu kan. Aku astagfirullahaladzim, ya Allah, aku bilang gitu. Mungkin nenek aja yang kepikiran sama aku. Nah, aku di ICU, nenekku juga jatuh nih, Miss. Ya Allah. Neneknya jatuh, nanti aku di ruang ICU, nenekku di kamar sebelah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang, Miss. Nenekku meninggal, aku juga dapat ganti bos lagi. Ini bosku lebih baik lagi. Aku juga diobatin sampai sekarang. Aku udah sembuh cuman pakai obat perawatan aja, walaupun masih pakai obat hisap. Oh keren, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, ya Allah, aku dari pagi sampai malam, aku selalu ini handset nggak pernah lepas dari kuping aku. I love Miss Yuni. Aku sampai kasih tahu suami aku, keluarga aku, coba ini, lihat nih, sampai aku kasih linknya Miss Yuni. Coba lihat Miss Yuni, coba lihat, aku bilang gitu. Ya Allah, ya Robby, soalnya aku udah ngalami koma 2 minggu itu loh, Miss. Jadinya aku seneng banget lihat Miss Yuni, dengar edukasi Miss Yuni buat kami para pekerja migran gitu loh, Miss. Thank Siap. you banget, Miss. Keren. Kalian juga keren. Doa kalian, semangat kalian dan tujuan kalian. Cuman Miss Yuni cuman pesen aja sama semua ya. Tapi kamu tidak ya, karena kamu anak dalam. Buat teman-teman yang kaburan itu hati-hati banget. Karena memang apes tidak ada dalam kalender. Iya, Miss. Bener nggak sih? Jadi Iya, jadi sangat 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 sedih sekali ya. Eh, iya, kita nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Bener nggak sih? iya, Miss. Semangat ya sayang. Salam buat teman-teman yang ada di Taiwan. Iya, I love you. thank you, terima kasih. Insya Allah saya tuh ya Allah, aku kok kayak punya planning pengen main ke Hong Kong. Saya dulu pernah di Hong Kong 2 tahun, di Singapura 2 tahun, Miss. Oke, 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 oke. Saya dulu di Causeway Bay, saya pengen banget ketemu Miss Yuni. Siap. Kalau ada jodoh ini sebenarnya kan saya harus ke Taiwan kemarin karena mertua saya sakit lagi, saya nggak jadi. Kemarin juga punya rencana ke Singapura, nggak jadi lagi karena benturan waktu. Ya wes, nggak apa-apa. Iya, insya Lain Allah, kali Miss, kita kita bisa berjodoh. ketemu ya, Miss. Ya wes, alhamdulillah. Miss Yuni, Amin. Terima kasih, terima buat kasih. semuanya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman yang ada di Taiwan yang mendukung Mbak Munawaroh. Terima kasih juga teman-teman di Taiwan yang sudah mendukung Mbak Khalifah. Yang ada di Singapura, Italia, Belanda, London, Makau, Jepang, Korea, Brunei. Semuanya saya tidak bisa menyebutkan. Bahkan yang di Medan, di Jogja, di Jember, di Bali. Dan mereka selalu bilang, Mif, maaf ya, saya kirim cuma sedikit. Kalian tuh ngirim bagi saya sudah terlalu banyak. Jadi nggak ada yang sedikit, kalian kirim semuanya banyak. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Miss.